Perkenalkan diri dulu ya Bu, nama saya Farha. Saya ingin konsultasi tentang masalah akhir-akhir ini Bu. Sebelumnya saya ceritakan dulu ya Bu. Selama 1 tahun terakhir ini saya mengalami banyak masalah yang mengganggu kejiwaan saya. Menurut saya seperti itu. Kalau bisa dibilang zaman-zaman sekarang namanya kena mental gitu ya, mental health-nya bisa. Nah, jadi masalah ini tuh pertama dari karir saya, lalu ada percintaan saya. Bermula karir saya yang semakin tahun semakin naik sebenarnya Bu. Saya bekerja di salah satu kantor yang bergerak di bidang otomotif Bu. Nah, di situ karir saya semakin tahun semakin tinggi Bu. Tapi ketika saya bertemu dengan seorang cowok, menurut saya dia itu baik, dia itu saleh, ganteng. Ternyata di balik itu dia yang ingin menurunkan jabatan saya. Jadi dia berkedok, katanya dia cinta sama saya, ingin menikahi saya. Tapi ternyata malah sebaliknya. Sebenarnya dia ingin merebut jabatan. Enggak, saya merasa saya telah ditipu antara waktu, uang, dan tenaga. Pikiran saya terkuras karena menurut saya laki ini paling victim. Itu yang membuat saya sedikit stres karena ya Bu. Menurut Ibu gimana ya Bu? Oh, begitu. Apakah saudara pernah merasa terpuruk? Bagaimana reaksi Anda saat merasa terpuruk? Waktu saya terpuruk itu bulan November, Oktober, November itu puncak-puncaknya. Dia sangat paling victim karena apa yang dia ucapkan itu sangat berbalik. Padahal katanya dia menikahi saya bulan tahun depan, bulan Februari. Tapi ternyata dia menjatuhkan saya dengan cara menyebar dari CCTV itu bahwa saya melakukan korupsi. Padahal saya nggak pernah berbuat seperti itu. Di CCTV itu seperti dimanipulasi sama dia. Jadi manajer saya, staff saya, semuanya menyalahkan saya. Saya itu sampai saya seminggu tidak main sosmed sama sekali, seminggu saya tidak masuk tanpa keterangan, lalu seminggu juga saya tiba-tiba rekening yang dapat saya perlahan hilang. Saya juga nggak tahu itu gimana ceritanya. Setahu saya nggak pernah ngasih ingat. Cuman hanya sandi HP aja yang dia tahu. Dia nggak tahu. Dulu itu waktu bulan Oktober itu semuanya tuh hilang dari rekening saya, dari
selain sama manajer, selain sama atasan saya, gitu. Terus manipulasi seperti itu. Nah, saya curiga dengan dia karena saya minta tolong ke dia tidak ada kabar. Dia centang satu, lalu dia nggak masuk kantor lagi. Seperti ada ini sendiri. Sampai saya nggak langsung makan selama seminggu juga. Benar-benar saya nangis di setiap detiknya, setiap jamnya. Saya sampai lupa terakhir makan itu apa. Saya ingin mengakhiri hidup itu. Kayak udah ada benda tajam itu udah selalu saya silat-silatkan gitu ke saya bingung juga untuk siapa karena semenjak itu orang-orang kantor sahabat-sahabat saya yang dekat sini mereka nggak percaya juga sama bicara saya gitu, omongan saya yang sebenarnya terjadi itu gimana mereka lebih percaya dengan omongan kantor daripada omongan saya dan pribadi. Itu membuat saya merasa saya udah dengar yang membuat saya Bagaimana reaksi Anda terhadap kebohongan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut? gimana Bu? Bagaimana reaksi Anda terhadap kebohongan yang dilakukan oleh laki tersebut? Saya sangat marah sama dia. Bukannya saya langsung ngejudge sama dia orang, cuman dia yang tiba-tiba langsung lost kontak sama saya. Ada sampai saya dipecat secara tidak hormat sama atasan saya karena perbuatan saya. Tapi waktu akhir-akhir bulan November, tiba-tiba dia mengambil posisi jabatan saya. Itu yang membuat saya sangat kaget. Jadi kalau misalnya saya nggak mengejudge dia juga, ya gimana? Saya juga bingung. Padahal saya juga jadi santai banget gitu. Kenapa orang yang saya cintai dia yang Saat Anda marah, apakah reaksi itu secara instan menghilangkan perasaan terluka? ya, saya sangat terluka Bu. Karena menurut saya dia sebagai teman, sahabat buat saya. Segala suka duka saya sama dia. Tapi tiba-tiba dia berbuat seperti itu Bu. Saya juga Jika saat terluka, perasaan tidak nyaman apa yang Anda alami? semuanya saya merasa nggak nyaman semuanya. Jadi setiap ada orang yang ketemu saya merasa saya takut sama dia. Setiap orang yang ingin mendekat saya, siapapun itu, banyak dari kita juga kayak mengurung diri di kamar sama sebulan ini, Desember ini, mengurung diri di kamar. Saya jarang makan, saya minum obat-obatan yang berdosis tinggi, membuat saya tapi saya itu udah gak ada gitu. Tapi kenapa masih? Saya juga bingung. Saya sangat takut kepada orang-orang. Sampai saya coba menguatkan hati, coba untuk sholat lagi, bertenang hatinya, saya coba baca Quran. Tuhan, saya ada pancaran untuk berani mengungkapkan
ini ke seseorang. Karena menurut saya mengungkapkan cinta saya ke orang itu membuat saya lega meskipun tidak mengatasi masalahnya. Dan saya akhirnya beranikan diri gitu untuk bertemu ibu pertama kalinya. Seberapa Meskipun sampai sekarang saya juga masih nggak nyaman bu dengan aku. seberapa mahalkah pengorbanan Anda terhadap rasa marah dan tidak nyaman yang dialami? Kalau cerita masa pengorbanan, saya lebih effort dibanding. Dia pun ada feedbacknya, dia juga effort ke saya. Ternyata dibalik feedback dia ke saya itu tuh sangat menyakitkan saya. Tiba-tiba sebelum terakhir saya dicap secara tidak hormat sama atasan saya, dia ngirim gambar bahwasanya dia mengakui kalau dia itu yang melakukan ini semua karena dia menjaga saya, bukan cintanya saya. Jadi dia hanya memanfaatkan waktu saya, energi saya. Dia ingin cari tahu gimana biar titik lemah saya gitu, biar dia bisa merebut apa yang dia inginkan. Padahal pengorbanan saya itu benar-benar saya sayang sama dia. Itu saya bingung juga kenapa saya nggak pernah mendapatkan cowok yang benar-benar menyayangi saya secara tulus tanpa ada maksud hal lain. Bagaimana kalau saya jadwalkan untuk konseling selanjutnya di hari Jumat? Saya rasa cukup untuk konseling hari ini. Apakah bisa datang untuk konseling di hari Jumat atau mau mengganti hari di hari lain? Boleh bu, hari Jumat. Oh baik, terima kasih. Saran saya untuk jangan terlalu memikirkan perasaan yang negatif, karena perasaan sedih akan mengundang perasaan sedih lainnya. Saya tunggu kehadiran Anda di hari Jumat ya. Kita akan bertemu untuk konseling selanjutnya. Baik bu. Oke, terima kasih.